Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lanjut berarti sekarang alif tidak ya. Kita akan membahas tentang tarif alif tidak, kemudian anwaul tidak ya. Definisi dan juga pembagian dari ibtida. Kalau definisi dari lughatan, istilahan, definisi bahasa dan istilah. Kemudian nanti macam-macam ibtida ya. Oke, silakan dari mulai tarif ibtida. Ta'riful ibtida. Lughatan asyuru' fi syai'. Wastilahan asyuru' fil qira'ati ba'da qat'in aw waqfin. Nah, secara bahasa ibtida adalah memulai dalam sesuatu, dan secara istilah memulai membaca Al-Qur'an setelah qata' atau waqaf. Ya. Baik, jadi ini pasangannya adalah dengan qata' ya. Ya, dan juga waqaf juga sebetulnya ya. Nah, jadi bisa waqaf, bisa qata'. Ya, jadi ketika bedanya nanti ibtidanya kalau setelah qata' berarti dibarengi dengan ta'awudz gitu ya. Nah, ta'awudz, basmalah gitu ya. Nah, di beberapa tempat dan di beberapa tempat yang lain dia hanya ta'awudz saja ya, di antaranya di awal surah Taubah misalkan. Nah, ibtidanya diawali dengan ta'awudz saja. Kemudian juga ada yang kalau setelah waqaf itu nanti tidak perlu ta'awudz dan basmalah lagi, peralihan. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi pasangannya tidak ya ada qata' versus tidak atau waqaf versus tidak ya. Nanti tergantung kaifiahnya masing-masing tadi ya. Nah, baik, kita lanjut Pak ya, silakan. Anwa'ul ibtida, bud'u tam, bud'u hasan, bud'u kafi, bud'u hasan, bud'u qabih. Ya, jadi pembagiannya sama seperti waqaf ya, Mbak ya. Ya, kalau waqafnya tam, maka diusahakan ibtidanya juga tam gitu ya. Waqafnya kafi, maka bisa juga sih ibtidanya tam juga, tapi minimalnya juga kafi ya, seperti itu. Jadi diusahakan memang semuanya tam ya, waqafnya tam, kemudian ibtidanya juga tam ya, atau paling enggak waqafnya kafi gitu ya, minimalnya gitu. Ibtidanya juga minimalnya kafi ya, atau juga hasan masih memungkinkan. Tapi kalau sudah maksudnya qabih maka sudah tidak diperbolehkan, apalagi kalau dua-duanya qabih ya, waqafnya qabih gitu ya, kemudian qata juga qabih misalkan, nggak bagus di situ. Ditambah ibtidanya qabih, nah ini semakin mengurangi kualitas atau nilai dari tartil bacaan seorang pembaca tersebut gitu ya. Jadi diusahakan memang tam, kafi, atau sudah paling mentok banget lah istilahnya itu yang hasan gitu ya, baik wakofnya, qata'nya ataupun juga ibtidanya ya. Tapi kalau yang masih bagus ya kita katakan yang kafi ya, minimalnya. Baik, seperti itu Mbak. Kita lanjut. Misal al-bud uttam, misal al-bud uttam ta'rifuhu al-bud'u bi kalimatin qur'aniyah laysa bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun lafziyun wala ma'nawiyun. Pengertiannya adalah memulai dengan kalimat yang yang tidak ada kaitan antara sebelumnya atau setelahnya. Ya. Tidak ada hubungan antara ini ya, kalimat sebelumnya dengan yang akan dibaca, baik secara lafaz ataupun secara makna. Ya, baik. Jadi ini yang tam ya hampir mirip seperti yang waqaf juga ya. Waktu tam juga ya tidak ada kaitan antara lafaz ataupun kalimat gitu ya yang akan kita baca dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, kalau ibtida, kalau waqaf berarti kita berhenti pada suatu lafaz ataupun kalimat gitu ya yang tidak ada hubungannya dengan setelahnya. Gitu. Cuma dibalik aja sebetulnya Mbak ya, antara waqaf dengan ibtida itu. Ya, jadi tidak ada kaitannya apa, lafaz dan juga maknanya. Ya. Baik, contohnya silakan Pak. Misal al-ibtida bi
al-ibtida' bi kalimah faqala al-mala'u min qawlihi ta'ala faqala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi ba'dal wukuf ala alla ta'budu illallah Yang mana, Mbak? Kok beda, Mbak? Udah ini ya? Ke bawahnya itu. Itu udah yang kafi itu, Mbak, contohnya. Yang tam dulu, Mbak. Ya. Contoh yang tam. Misal al-ibtida bi kalimah innalladzina kafaru min qawlihi ta'ala innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ba'dal wukuf ala ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hukmuhu jaiz. Baik. Nah, di sini hukumnya boleh ya. Kita memulai dari innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dan tentu ini sempurna ya. Innalladzina kafaru. Jadi setelah qata ataupun setelah waqaf gitu ya. Nah, kita mulai dari innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim ini diperbolehkan ya. Karena kita sudah waqaf atau sudah qata misalkan dari sebelumnya itu yang ulaika hudam min rabbihim, karena memang sudah tidak ada ta'alluq lagi ya, ta'alluq lafzi wala ma'nawi ya. Terus sekarang kita lanjut yang al-bud'ul kafi. Al-bud'ul kafi ta'rifuhu al-bud'u bi kalimatin qur'aniyah bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun ma'nawiyyun la lafziyyun. Pengertiannya adalah memulai bacaan Al-Qur'an dan antara bacaan tersebut dan yang sebelumnya memiliki keterkaitan makna tapi tidak secara lafaz. Ya. Baik, jadi di sini ada hubungan secara makna saja ya, atau secara tafsirannya masih ada hubungan lah gitu ya. Nah, tapi lafadznya sudah tidak ada ya. Nah, baik. Di sini maksudnya kafi, sama seperti waqaf juga kemarin ya. Kita lihat contohnya. Misal al-ibtida' bi kalimah faqala al-mala'u min qawlihi ta'ala faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi ba'dal wukuf ala alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Ya, hukmuhu. Ya, hukmuhu jaiz. Ya, jaiz. Oke. Di sini sebenarnya masih ada sambungan ceritanya gitu ya, tapi kalau secara lafaz dilihat sudah mencukupi ya, artinya boleh kita ibtida dari faqala al-mala'u. Ya, cuman kalau dilihat dari sisi tafsirannya masih ada sambungan sih, ada kaitannya maknanya dengan yang Allah ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin alim ya. Nah, seperti itu. Tapi sudah mencukupi kalau kita mulai dari faqala al-mala'u ya, sudah bisa dipahami. Dan di sini pun boleh kita ibtida ba'dal qata atau ibtida ba'dal waqf ya. Kita lanjut, Pak. Al-bud'u hasan ta'rifuhu al-bud'u bi kalimatin qur'aniyah bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun ma'nawiyyun wa lafziyyun. Memulai membaca Al-Qur'an yang sebelumnya berkaitan baik secara lafaz dan secara makna. Ya, baik. Jadi kalau di sini masih ada sambungan ya, masih ada sambungan, maknanya jelas gitu ya, lafaznya pun masih jelas juga terlihat ya. Nah, baik, kita lihat contohnya. Misal al-ibtida' bi kalimatin fid dunya min qawlihi ta'ala fid dunya wal akhirah ba'dal wukuf ala kadzalika yubayyinullahu
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Hukmu, Mbak. Wa hukmuhu jaiz wala yasihul bud'a bihi illa ala ru'usil ayah. Ya. Artinya hukumnya? Nah, hukumnya boleh, tetapi tidak boleh memulainya kecuali pada awal ayat. Ya. Baik. Jadi kalau di sini apa namanya? Sebetulnya nggak boleh ya kalau setelah kota itu nggak boleh sebetulnya, Mbak. Harus setelah kota itu ya artinya kita mulai ta'awud lagi ya, ibtida'nya di sini tiba-tiba fid dunya wal akhirah. Nah, itu kalau dulu pengalaman anak atau belajar itu nggak bisa ya mulai dari situ ya. Jadi setelah ta'awud basmalah kemudian fid dunya wal akhirah itu nggak mungkin kalau di sini ya. Baik. Nah, kalau wakaf bagaimana? Kalau wakaf masih boleh. Karena fid dunya wal akhirah kan awal ayat ya, Mbak ya. Iya, Nah, fid dunya wal akhirah masih boleh. Jadi kita apa namanya? Enggak mesti harus bacanya gini. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Gitu ya. Enggak mutlak harus begitu gitu. Artinya kita wakaf di la'allakum tatafakkarun. Kemudian ambil nafas ya. Kita mulai lagi fid dunya wal akhirah. Itu masih boleh. Kalau wakaf gitu ya. Nah, tapi kalau qada itu tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Mudah-mudahan sudah jelas ya, Mbak. Ini banyak yang bertanya ya, sering bertanya gimana sih kalau wakaf di la'allakum tatafakkarun kemudian kita mulainya dari fid dunya wal akhirah atau pertanyaan kita mulai awal membaca setelah ta'awud basmalah kemudian fid dunya wal akhirah. Nah, jadi kesimpulannya begitu ya. Kalau ibtidah setelah qata ya ibtidanya fid dunya wal akhirah kemudian setelah qata itu tidak diperbolehkan ya. Nah, tidak diperbolehkan. Ya, kalau ibtidanya setelah wakaf saja hanya mengambil nafas saja ya, nah, maka itu diperbolehkan ya. Dan ini catatannya pun hanya di awal ayat ya. Nah, kalau di tengah ayat kita potong kemudian tidak kita ulang gitu ya, ibtidanya ya tentu itu juga tidak boleh. Ya, catatannya tadi yaitu memang dia kategorinya hasan gitu ya. Ya, wakafnya hasan, ibtidanya hasan gitu. Maka ibtida yang hasannya hendaknya dimulai dari sebelumnya gitu ya. Ya, tidak boleh langsung dari setelahnya gitu. Bila memang betul-betul kategorinya apa? Ta'alluqun ma'nawi wa lafzi ya. Baik. Kita lanjut lagi. Al-bud'ul qabih. Ta'rifuhu al-bud'u bi kalimatin qur'aniyatin bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun ma'nawiyyun wa lafziyyun. Wal bud'u biha yu'ti ma'na naqis au marfud. Memulai dengan bacaan kalimat yang ada keterkaitan makna secara lafaz dan secara makna dengan yang sebelumnya, dan apabila memulai dengannya itu akan memberikan makna yang kurang ataupun berbeda. Ya, marfud. Yang apa namanya menyelisihi gitu ya, yang menyimpang gitu ya, bisa juga. Baik, di sini kalau al-budul qabih ya hampir sama juga seperti wakaf qabih ya, Mbak ya. Itu memang di sini akan menyebabkan jadi maknanya itu menjadi rancu gitu ya. Atau maknanya menyimpang juga gitu. Kurang dari sisi maknanya. Maka ketika wakaf pun tidak diperbolehkan, demikian juga ibtidah juga tidak diperbolehkan ya. Nah, dia harus disambung. Ya, harus disambung. Jadi tidak boleh kita putus dengan kota dengan wakaf juga sama. Ya, apalagi kota lebih tidak diperbolehkan lagi ya. Baik. Jadi seperti itu. Berhentinya pun tidak boleh, yang memulainya atau ibtidahnya pun tidak boleh seperti itu ya. Kita
kita lihat contohnya. Misal, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Yaqif thumma yabda falamma adaat ma hawlahu hukmuhu la yasihul bud'u bihi illa ayyakuna ra'sal ayah. Contoh pada kalimat masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, kemudian berhenti lalu memulai falamma adaat ma hawlahu. Tidak boleh memulai bacaan dengannya kecuali jika di awal ayat. Baik. Ini sebenarnya contohnya agak kontradiktif sebetulnya. Iya. Kalau di yang mushaf standar Indonesia itu ada tanda apa? Tanda yang mushaf Indonesia itu Timur Tengah nggak ada tandanya. Iya, Ustaz. Itu kayak mana, Ustaz? Kalau misalnya yang ada tanda, nggak ada tanda gitu. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini difotoin Pak kosong. Aduh. Mana sih? Ngisi apa itu? Kalau kita tiap Ya iya, isi. bukan kok. Iya. Maksudnya datang ini. Gitu. Oh. Ya. Datang itu, Mas. Iya.